Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulima Alzena dengan NIM 207210074, kelas 5A Tadris Biologi. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran di mana saya sendiri yang mengajar tentang materi sistem pencernaan. Model yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah model konstekstual, di mana materi akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan metode yang saya gunakan pada pembelajaran ini ada dua, yaitu pada video pertama itu ada metode ceramah, di mana saya sendiri yang memberikan materi kepada siswa, dan pada video kedua menggunakan metode demonstrasi dengan menjelaskan materi menggunakan torso. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, baiklah kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan. Ya Ibu. Baik Ibu. Nah, apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu adalah sistem organ untuk mengolah makanan atau molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Fungsi makanan itu sebagai sumber energi, bahan pembangun tubuh, dan pelindung dan pengatur tubuh. Makanan itu ada 4 sempurna, tentunya karbohidrat, terus vitamin, lemak, mineral, protein, dan lain-lain. Terus itu pencernaan itu terbagi menjadi dua, ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik itu dengan gigi, dan pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim. Sistem pencernaan yang pertama itu ada gigi. Gigi itu dibagi menjadi gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri itu fungsinya untuk memotong makanan, gigi taring itu untuk merobek makanan, gigi geraham itu untuk mengunyah makanan. Selanjutnya itu masih di dalam mulut. Di dalam mulut itu ada lidah. Lidah itu terdapat bagian-bagiannya untuk mengecap rasa. Yang rasa manis itu ini pada bagian ujung. Kemudian itu rasa asin ini di sini. Terus itu ada rasa asam di sini. Terus kemudian untuk ada rasa pahit itu di sini. Kemudian fungsi lidah itu untuk sebagai pengecap rasa makanan, sebagai alat pemindah makanan, dan sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Setelah makanan itu masuk ke dalam mulut, dikunyah oleh gigi, kemudian akan disalurkan ke kerongkongan. Di kerongkongan itu terdapat faring yang merupakan persimpangan antara kerongkongan dengan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis, yaitu katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini contoh dari kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu sendiri berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke dalam lambung sampai ke anus. Selanjutnya, setelah dari kerongkongan itu makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak. Di sini ini kardiak. Kemudian bagian tengah itu ada fundus, dan bagian bawah itu di sini itu ada pilorus. Lambung bagian tengah itu menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung, enzim renin, dan pepsinogen.
Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Selanjutnya dari dalam lambung itu masuk ke dalam usus halus. Usus halus itu memiliki 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum itu yang ini namanya duodenum, itu untuk penyerapan keseimbangan cairan dengan menyerap cairan itu sebanyak 80%. Kemudian ini ada jejunum. Jejunum itu fungsinya untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Kemudian ada ileum. Ileum itu untuk melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Berdekatan dengan usus halus itu juga terdapat pankreas. Empedu ini dihasilkan oleh hati, berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Nah, enzim tripsin ini itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Amilase ini berfungsi mengubah zat tepung yang telah tercerna sebagian menjadi glukosa. Sedangkan lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar ini menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam usus halus sebelum membentuk feses, dibantu dengan bakteri pencernaan. Ada yang tahu nggak bakteri pencernaan itu apa? Ya, bakteri pencernaan itu ada Escherichia coli. Escherichia coli itu membantu untuk mencerna dan membusukkan makanan sebelum menjadi feses. Nah, yang terakhir itu ada anus. Ini dia anus. Nah, sebelum ke anus itu makanan yang telah menjadi feses itu akan ditampung sementara dalam rektum. Nah, selanjutnya baru nanti dikeluarkan oleh anus. Nah, yang terakhir di sini ada sistem pencernaan makanan pada manusia. Ibu mau tunjuk kalian dong untuk menunjukkan mana bagian mulut. Ada yang tahu nggak bagian mulut yang mana? Boleh nggak maju ke depan? Itu Ibu. Ya, kita boleh maju ke depan. Ini Ibu. Iya, benar sekali, itu adalah bagian mulut. Selanjutnya ada kerongkongan. Happy bisa tolong bantu nggak mana yang kerongkongan? Bisa Ibu? Yang ini. Ya, benar sekali. Terima kasih Happy. Kemudian selanjutnya itu ada lambung. Ibu Vera bisa tolong? Yang ini bukan? Oh iya. Terima kasih Vera. Sama-sama Bu. Kemudian ada usus besar dan usus halus. Farda bisa tolong bantu tunjukin mana yang usus halus, mana yang usus besar enggak? Ini Bu. Ya, benar sekali. Usus besar yang ini dan usus halus yang ini. Kemudian ada rektum dan anus. Tasya bisa tolong tunjukin nggak Tasya? Mana yang anus dan rektum? Yang ini Bu, rektum anus. Ya, terima kasih Tasya. Baiklah, ini itu saja materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya kalian bikin di double folio nama-nama penyakit pada sistem pencernaan ya, dikumpul minggu depan. Baiklah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita pada hari ini adalah sistem pencernaan. Nah, ini namanya torso. Torso ini Bu pakai buat
media pembelajaran kalian biar kalian lebih paham gitu tentang bagian-bagian dari sistem pencernaan. Nah, kalian pernah nggak makan makanan yang berukuran lebih besar? Pernah, Bu. Nah, makanan yang berukuran lebih besar itu ketika dia masuk ke dalam mulut itu nanti akan memecah menjadi makanan-makanan kecil yang akan mudah diserap oleh tubuh. Nah, makanan-makanan yang kecil itu tuh ternyata tidak luput dari organ-organ sistem pencernaan dan enzim-enzimnya. Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah organ yang berfungsi untuk memecah makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan itu ada dua, itu ada pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanis. Nah, proses pencernaan makanan yang pertama itu ada mulut. Mulut ini adalah proses pencernaan yang paling utama. Makanan ini masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut ini itu ada gigi, lidah, sama kelenjar air ludah. Nah, di dalam mulut ini yang pertama itu ada gigi. Gigi itu terbagi atas tiga, yaitu ada gigi seri, gigi taring, sama gigi geraham. Nah, gigi taring ini berfungsi untuk mengoyak makanan, sedangkan gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi geraham itu berfungsi untuk melumatkan makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk mengocap rasa ya. Kita bisa merasakan rasa manis, rasa asin, pahit. Nah, lidah itu juga berfungsi untuk mengatur letaknya makanan pada saat kita mengunyah. Lidah juga berfungsi untuk membantu proses menelan makanan. Selanjutnya itu ada kelenjar air ludah. Kelenjar air ludah ini terdapat dalam mulut, itu juga bisa disebut dengan kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini berfungsi untuk membasahi makanan pada saat mengunyah makanan agar memudahkan untuk menelan makanan. Nah, kelenjar saliva ini tuh mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Nah, selanjutnya setelah dari mulut ini itu ada kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini itu tidak terjadi proses apa-apa. Kerongkongan ini itu berfungsi untuk menyalurkan makanan yang ada di mulut itu menuju ke lambung. Nah, di kerongkongan ini itu tuh dibantu makanan yang akan dimasukkan ke lambung itu dibantu oleh gerakan namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan mendorong dan meremas makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, selanjutnya ada lambung. Lambung ini adalah kantong penyimpanan makanan yang berbentuk huruf J. Nah, lambung ini tersusun atas otot-otot yang kuat. Nah, otot itu berfungsi untuk mengaduk dan mencampur makanan. Jadi ini terjadi dalam lambung ini. Nah, di dalam lambung ini itu ada yang namanya getah lambung. Getah lambung ini berperan dalam proses pencernaan makanan. Itu secara kimia yang dibantu oleh enzim HCl, enzim pepsin, sama enzim renin. Nah, ini ya yang depan. Nah, HCl ini itu berfungsi untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Sedangkan enzim pepsin ini mengubah protein menjadi polipeptida, dan enzim renin itu mengendapkan protein susu. Selanjutnya, makanan yang udah dicerna oleh lambung itu akan masuk ke dalam usus halus. Nih yang di tengah ya, yang warnanya agak oranye-oranye. Nih. Nah, ini di dalam usus halus ini itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, terus usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, usus halus ini dindingnya itu tersusun atas otot-otot polos. Nah, otot polos ini nantinya akan mendorong makanan itu menuju ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya itu adalah usus besar. Ini ya, usus besar. Nih, ini usus besar. Yang warna abu-abu ya, Bu? Ya, yang warna abu-abu ini adalah usus besar. Usus besar itu terbagi menjadi 3, yaitu ada
sisa makanan yang tidak terserap oleh usus halus itu akan diteruskan ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini itu banyak sekali bakteri-bakteri membusuk yang nantinya akan membusukkan sisa-sisa makanan itu menjadi feses. Dan yang terakhir itu ada anus. Nih, anus, rektum dan anus. Rektum dan anus ini merupakan bagian paling akhir dalam sistem pencernaan ya, bagian akhir dari proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Rektum ini berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara sisa makanan yang telah dicerna oleh sistem pencernaan kita dan yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, baik anak-anak, itu mungkin materi kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu ingin bertanya nih, ibu ingin mengevaluasi sejauh mana sih kalian mendapatkan ilmu yang dari yang sudah dijelaskan tadi. Nah, coba Vera, Ya Ibu. Vera coba sebutkan urutan dari sistem pencernaan tadi. Dari mulut ya Bu. Ya, dari mulut ya. Ada mulut, terus kita ada yang penyalurnya kerongkongan, Ya. kemudian lambung, Ya. ada lambung J, terus ada usus halus, Ya. usus besar, rektum dan anus Bu. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak? Tadi kan ini bagian sistem pencernaan kita ini kan ada usus halus ya. Iya. Nah, usus halus ini ada yang tahu nggak bagiannya apa aja? Saya Bu, Ya, Devi apa aja? usus halus itu ada 3. Ya. Yang pertama usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Ya. Terus yang kedua usus kosong disebut dengan jejunum. Ya. Dan yang ketiga ada usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Ya, betul sekali ya, pintar sekali. Selanjutnya itu ada, ini kan ada rektum ya? Iya. Ada yang tahu nggak fungsi dari rektum ini apa? Saya tahu Bu. Ya, apa Vera? Cepat penanggulangan sementara sisa-sisa pencernaan sebelum dikeluarkan Bu. Oh iya, bagus sekali. Terakhir, ibu mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak peranan dari usus besar? Saya Bu, Ya, tapi peranan usus besar itu memproses sisa-sisa makanan agar mudah dikeluarkan. ya baik, bagus sekali ya, ternyata anak ibu paham dengan materi yang sudah ibu jelaskan. Untuk minggu depan materi kita itu masih berkaitan dengan sistem pencernaan ya, tapi ibu akan membahas penyakit-penyakit tentang sistem pencernaan. Jadi ibu mau kalian sebelum ibu mengajar itu kalian harus belajar terlebih dahulu ya agar mudah dijelasinnya. Baik anak-anak, mungkin itu aja materi kita pada pelajaran hari ini. Ada yang mau nanya nggak? Cukup sudah. Cukup ya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga yang ibu sampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi kalian. Baik, nanti jika ada yang kurang jelas bisa chat pribadi ibu ya, atau temuin ibu langsung di kantor. Baik, ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.